Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Wahyuni Widayanti dengan NIM 860655558 Prodi PG PAUD Universitas Terbuka Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang kritis dan sistematis bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan sekaligus pengembangan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Sebagai sebuah ilmu, pendidikan harus memiliki dasar yang jelas agar tidak hanya menjadi aktivitas mengajar biasa. Dalam hal ini, filsafat ilmu membantu pendidikan melalui 3 landasan utama, yaitu pertama, aspek ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Misalnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah hanya memperoleh nilai akademik atau juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Yang kedua, aspek epistemologi, membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dikembangkan. Oleh karena itu, metode pembelajaran, penelitian pendidikan, dan strategi mengajar harus didasarkan pada pendekatan ilmiah yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aspek aksiologi. Filsafat ilmu menekankan nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah, terarah, dan memiliki nilai kemanusiaan. Nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat nyata untuk menerapkan, menguji, dan mengembangkan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Nomor 3, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu ontologi, digunakan untuk memahami hakikat masalah pendidikan. Yang kedua, epistemologi, digunakan untuk menentukan cara atau metode memperoleh solusi yang benar dan ilmiah. Yang ketiga, aksiologi, digunakan untuk menilai manfaat serta nilai moral dari solusi tersebut. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknologi pada pembelajaran daring, filsafat ilmu membantu menganalisis apakah teknologi benar-benar membantu proses belajar, bagaimana metode pembelajaran yang efektif, dan apakah penggunaannya tetap memperhatikan etika serta pemerataan pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan nilai kemanusiaan. Nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaiannya epistemologi. Proses pembelajaran, guru memilih pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Penilaian pendidik, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari pendidikan. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena memberikan dasar berpikir yang kritis, sistematis, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai praktik dan persoalan nyata di masyarakat. Dengan memahami hubungan keduanya, pendidikan dapat berkembang menjadi proses yang tidak hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga manusia yang berkarakter, bijaksana, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.